Pertama-tama perkenalkan, nama saya Andika Dwi Putra, saya dari kelompok 1. Saya di sini sebagai moderator kelompok 3 yang berjudul Smart Lockdown. Untuk kelompok 3, silakan untuk memulai tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, today we will presentation our project Smart Water. Before we start our presentation, let us introduce ourselves. I'm Alicia Melva, number 7. My name is Safarila Fernanda, number 32. My name is Raya Chandra Baskara, number 29. Nomor number 25. My name is Muhammad Yoni, number 23. My name is Muhammad Yoni, number 21. My name is Jokman Putra, number 18. My name is Mansour, number 14. My name is Fadil. My name is Aditya Akan Masya, number 4. My name is Majid Dewa, number 2. Introduction. As Professor is an electronic and mechanical device that open wirelessly with an authorized user authentication. In smart home, smart lock allow homeowner to enter their home or provide other access without requiring a traditional key. Jadi latar belakang dari proyek kami ialah demi menjaga keamanan dan pelindungan kebobolan. Alangkah akan sangat bergunanya jika pengamanan pintu bisa menggunakan teknologi seperti proyek kita ini. Ya, tujuan proyek kami yaitu proyek Smart Outdoor itu adalah untuk mengimplementasikan sistem keamanan pintu, yaitu menggunakan modul radio frekuensi identification atau kalau disingkat menjadi RFID, yaitu sebagai kunci pembuka pintu berbasis node MCU. Arduino adalah papan kecil open source dan papan tunggal berbasis teknologi mikrochip Mega 328P. Mikrocontroller Mega 328P ini memungkinkan untuk mengupload atau mengerti ke Arduino. Dalam proyek ini kami juga menggunakan modul MB102 yang sampai kita menggunakan modul MB ini sebagai tegangan yang menggunakan baterai yakni 5 volt dan 3,3 volt. Kami di sini sudah menggunakan relay di sini sebagai perantara yang bekerja berdasarkan elektromagnetik untuk menggerakkan sejumlah kontraktor yang menyusun atau sangkar elektronik yang dapat dikendalikan dari rangkaian elektronik lainnya dengan memanfaatkan tenaga listrik sebagai sumber energinya. RFID atau disingkat sebagai radio frekuensi identification atau disebut sebagai RFID adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan pengambilan data dengan menggunakan barcode atau magnetika. Electromagnetic lock. Komponen ini mempunyai prinsip yakni elektromagnetik. Jadi kalau komponen tersebut mendapatkan suplai, maka magnet akan menarik plat sehingga pintu teruji. Ada light emitting diode, light atau bisa disingkat dengan LED, yaitu sebuah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya. Mono kromatik ketika diberikan ketegangan langsung.
kami juga mengembangkan desain yang berfungsi sebagai pembuka kesadaran listrik menjadi kendaraan suara. Di sini kami gunakan sebagai pendeteksi apabila kartu RFID tidak terdaftar, maka pintu juga tidak akan terbuka. Kita juga menggunakan RFID tag yang ini berfungsi sebagai transponder atau sama dengan ini berfungsi sama dengan barcode, dan RFID ini sebagai bukti di proyek kami. Ini proses pembuatan yang kita lakukan dalam pengerjaan proyek pintu ini. Pertama kita memotong jaringan untuk rangka pintu. Kemudian ini kita melakukan pengeboran dan penginsetan untuk menyambungkan perangkat tersebut menjadi sebuah pintu. Kita juga menggunakan alat direka untuk memotong angka bisa membentuk pintu. Gendru wes. Ini pemasangan paku rivet dan board. Ini semua yang jaringannya sudah kita potong tadi, kita satukan. Kemudian ini pemotongan PVC dan pembentukan ukiran PVC-nya kita menggunakan mesin CNC router. Ini proses pemotongan PVC dengan mesin CNC router. Kemudian ini PVC kita beri warna untuk membentuk nilai estetika yang kemudian ini kita mengukur engsel untuk memasang engsel pada pintu dan pada perangkap. Benar. Sulit. WM tadi. Udah WM. Betul betul. Ini proses pemasangan engsel pada pintu dan perangkap pintu. Kemudian ini pemotongan double tip untuk memasang PVC ke pintu. Kita menggunakan PKM. Bisa tentak. Waduh. Boleh. Lalu nggak ke vlogger. Pemasangan PVC ini merupakan proses akhir yang kita lakukan sebelum kita memasang elektronya ke pintu. Ini untuk akhir setelah elektronya kita pasang dan pintunya sudah semuanya dari PVC, kemudian jaringan kita jadikan satu semua. Anjir profesional. Anjing.
Kemudian terakhir kita melakukan pengecekan kepada elektronya apakah bisa berfungsi dengan baik atau tidak. Pakai tempelan di Untuk cara kerja dari project Smart Locker ini menggunakan sumber tegangan 24 volt, lalu modul MB102 sebagai power supply untuk mensuplai tegangan dari microcontroller Arduino Nano dan juga magnet M-Lock. Di sini microcontroller berfungsi sebagai pengirim kode program untuk menjalankan keseluruhan sebuah komponen seperti RFID tag yang jika mendeteksi kartu yang sudah terdaftar maka itu akan terbuka. Ini pintunya belum terbuka karena masih terkunci. Iya mas. I know. Balik. Wah, tak kali ngeri satunya nih. Dan pintunya sudah terbuka. Ya. Yeay. Seru. Lalu. Aja dirusak, Cak. Jika kartu yang dideteksi belum terdaftar, maka buzzer akan berbunyi, menandakan bahwa kartu belum terdaftar dan pintu akan tetap terkunci. Karena tidak terbuka. Jadi kelebihan kunci pintar ini adalah membuka pintu dengan menggunakan kartu tanpa menggunakan kunci lagi, dan keamanan lebih terjaga, juga lebih efisiensi waktu. Anggaran yang kami gunakan untuk membuat proyek Smart Locker seharga 239.000. Kita bantuan produksi 265.290.290 rupiah digunakan menjadi 310. Cara mobilnya sesi jawab, dipersilakan untuk Bapak dan Ibu untuk posisi untuk sesi menanyakan apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hanya mengkaji dari sisi bahasa Indonesia, ya. Dari sisi presentasi sudah baik, pembagian porsinya rata. Terus yang saya kritisi dari sisi PowerPoint-nya, ya. Kalau ini nanti ini kan sebuah karya, otomatis dianggap untuk laporannya menjadi karya tulis ilmiah. Saya yakin Guru Bahasa Indonesia sudah memberikan materi karya ilmiah. Nah, itu diikuti sistematikanya. Misalkan di sana yang belum nampak itu flowchart-nya dari awal kamu bekerja sampai akhir, terus apa ini? Manajemen waktunya, berapa lama kamu mengerjakan ini, misalkan minggu pertama, minggu kedua, atau hari pertama, hari kedua, hari ketiga, apa saja yang kamu lakukan, itu belum nampak. Kalau untuk angka kerja sudah ada di sana, jadi harus dilengkapi. Meskipun itu secara garis besar, karena bentuknya PPT. Nah, dari situ bisa dilihat nanti karya itu
seperti apa. Ya, jadi sistematikanya harus diikuti. Itu saja mungkin yang koreksi dari saya. Apa dan apa masih kita bertanya? Boleh ya. Iya. Ini kayak kalau saya ke hotel, nah itu pakai masuk ke ruangannya pakai kartu, sama seperti itu. Hampir sama. Terus pertimbangan selain estetika, bahan ini apa, akrilik? Bukan. PVC. Bahan PVC pertimbangannya selain apa selain estetiknya? Mudah diukir. Ringan, mudah diukir. Nah, ini kan tujuannya supaya enggak kemaringan gitu lah. Ya. Ya. Misalnya kalau dari bahan PVC ini kira-kiraan kalau ada maling gitu ya, mau masuk dengan cara fisik keras dijebol, bisa nggak kira-kira? Ini bisa. Bukan ini bisa. Yang kalian jual bukan bahannya ini ya, bukan, tapi penguncinya. Ini tadi kan kamu memperagakannya bisa buka otomatis. Oh, dengan kartu. Oh, harus dengan kartu. KTP. Oh, pakai KTP. Terus kalau berarti khusus harus mendaftarkan kartu itu kemana? Hah? Program coding. Kalau misalnya kalian yang bikin, berarti khusus mendaftarkannya ke kalian. Gitu. Berarti kemungkinan kemalingan benar-benar tidak ada ya. Insya Allah aman ya. Kan daerahnya khusus banyak maling. Ya. Sepeda motor pernah hilang. Terus pernah juga masuk. Nah ini. Misalnya pintunya udah kuat, terus dipasang ini, berarti nggak pakai kunci biasa ya, nggak usah. Ini saja sudah cukup, nggak usah dijebol ya. Yakin nggak bisa? Yakin nggak bisa ya. Nah, terus harga jualnya gimana? Berapa? Jadi kemungkinan dia kita 300 itu sudah harga jual. 380 itu dapat berapa pan? Kalau kartunya bisa banyak, yang pemasangan ininya Misalkan ada beberapa orang di dalam rumah dan punya KTP, bisa semua KTP. jadi per satu pintu itu juga bisa. Fisiknya seperti itu, jadi nggak ada pembungkus ya, memang seperti itu. Untuk sementara. Jadi anak-anak ya kalau pegang itu yakin nggak rusak.
Kan juga ada anak kecil, keponakan. Nah, kalau itu masangnya harus di situ ataukah boleh bisa di atas atau bisa di atas? Berarti, hah? Oh, sesuai request. Oke. Berarti kan kalau sesuai request pasang di atas nggak terjangkau anak-anak toh ya? Ya, kalau bisa sih, dikemas atau dibungkus yang aman gitu ya, supaya nggak ini. Berarti itu satu pintu 300 berapa itu ya? Itu sudah harga jual ya? Tadi bahannya berapa tuh harganya? 265.000. Berarti kamu keuntungannya hanya 30.000. Iya, menghargai diri kalian dengan 30.000 supaya hal ini gitu. Kenapa? 50.000. Ini kan kalau dikerjakan nggak mungkin harus berapa? Oh, satu orang cukup. Mungkin 2 orang cukup. Berarti per orangnya 25.000. Mau ah? Mau ah? Apa? Sebesar itu? Mau. Kenapa? untuk usaha awal. Untuk usaha awal nggak apa-apa. Golek merek. Launching. Untuk launching. Ya udah khusus launching kalau gitu. Harga launching, ya. Ya. Oke nggak? Deal? Deal. Deal. Oke. Buatkan kalau gitu. Harga launching ya. Soalnya maling itu bikin trauma, beneran. Bikin trauma, mau tinggal kemana gitu nggak berani. Ya, ya udah itu aja. Iya Lutfi sama Aulia. Terima kasih. Saya hanya Sama-sama itu. dari juga bertanya juga apa ya? Kalau dari peletakan dari komposisi pemasangan kuncinya itu dari segi keamanan insya Allah aman ya. Cuman yang jadi masalah pada saat seperti ini harusnya tidak menggunakan dalam merapikan kabel mulai dari alat sampai dengan perangkatnya itu paling tidak minimal itu menggunakan kawat, bisa baterai, bisa juga kawat yang dibelilir ya, kawat kecil itu. Nah, jangan menggunakan ya mentang-mentang punya isolasi double fix kuat pasang itu aja. Iya, kalau tidak kelihatan tidak apa-apa, tapi kalau kelihatan, nah ini apa masuk anak gitu ya. Itu. Terus tadi yang disampaikan oleh Bu Sumiari bahwa kalian tidak menghargai jerih payah kalian sendiri. Kalau dilihat dari RAP-nya, dari ada pembelian barang atau pendagangan hanya dihargai dengan pajak 11%.
Teroboh nanti. Iya. Tapi kalau bisa dikatakan bahwa pajak itu kalau jumlahnya tidak termasuk keuntungan, itu termasuk kerugian. Nah, terus kalau misalkan hanya pajak terus tanpa ongkos kerjamu, terus kamu dapat apa? Misalkan kamu dapat kontrak pemasangan kunci keamanan di satu hotel yang jumlah pintu kamarnya 1000, kan Mbok menawi ya, 1000 kamar berapa tender itu berapa tadi 250 ya? Anggap aja 300 ya, 300 kali 1000 anggap aja 30 juta ya, 30 juta yang mengerjakan semuanya ini dipakai untuk beli bahan habis. Nasi ngopennya anak butuhnya siapa? Iya. Tuh, ya. Terus dari segi coding itu ilmu yang mahal. Kenapa tidak dihargai? Ada biaya codingnya capek deh. Terus kalau misalkan gini, kalau tadi menggunakan kartu tertentu ya, menggunakan eKTP ya, didaftar dulu, ya. Setelah itu orangnya keluar, kartunya ketinggalan, pakai eKTP kan bisa shred atau tempelkan. Nah iya, kan bisa. Kenapa itu udah ada? Biayanya itu, biaya codingnya itu mahal itu. Ya itu yang tidak kalian pikirkan atau tidak terpikir, saya tidak tahu. Tidak kepikiran ya, itu pokoknya itu. Terus posisi utama, komponen utama itu ada di mana? Sini, kotak bawah. Di situ. Nah, malah bongkar pusat. Itu kan tidak boleh. Yang saya pernah lihat itu ada di belakangnya apa itu jenis? Engkol. Itu ada di sana. Jadi begitu dia. Kenapa? Karena pada saat terjadi kehabisan bahan bakar ya, kan itu ada baterai. Nah, pada saat penggantian baterai itu mudah. Nah, kalau seperti ini kan sulit. Bongkar lagi. Nah, dari segi apa istilahnya servis ya. Dari segi servis peralatan utama itu tidak mengganggu. Kan ada garansinya. Berarti jamin berapa bulan atau berapa tahun? 5 tahun. Tidak ada kalau yang ini
5 tahun. 1 tahun. Paling suwe itu sekitar 2 sampai 3 tahun. Paling suwe. Biasanya tergantung perjanjian. Ya. Sebenarnya itu sih. Biar kalau bisa berikutnya, kalau kalian misalkan dapat job seperti ini, jangan hanya kartunya saja yang dipakai. Coba EKTP itu fungsikan. Itu sudah dicoba EKTP. Nah, contoh 1 EKTP. Wesopo, nah itu baru nanti tinggal yang diganti yang mana. Apa NIK-nya? Ya, kan di EKTP itu kan ada chipsnya kan? Itu. Pakai cekrek sudah. Oh ini sudah. Pakai kartu bisa. Kan lumayan. Komisi. Ya itu aja tanggapan dari saya. Sehingga di dalam penggunaannya dan pemakaiannya bisa lebih baik. Tapi kalau saya melihat kerangka seperti ini, jawabannya wow. Jebol liha. Ya, harusnya lebih bagus. Tidak harus model seperti ini, harusnya yang itu, yang tipe C, yang kuat. Ya, yang betul-betul baca C itu yang enak. Kalau yang ini terlalu ringan, terus yang kalau titik berosok. Ya, itu aja tanggapan dari saya. Terima kasih Bu. Jadi kelompoknya Our presentation, thank you for attention. More request. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.